Gibran Rakabuming Raka bersikap jantan ketika ada seorang dosen Universitas Negeri Jakarta yang melaporkan dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Tidak tanggung-tanggung dirinya minta ditangkap saat itu juga bila memang ada bukti dirinya melakukan tindakan kejahatan. Jawaban tegas ini menunjukkan karakter anak muda yang sadar dan penuh tanggung jawab serta tahu konsekuensi hukum. Jawabannya singkat, pendek, jelas serta tidak mengandung retorika seperti banyak jawaban para politisi atau pejabat negara kebanyakan. Kan dipanggil ke KPK, ya dilaporkan aja, dibuktikan. Mau tangkap sekarang aja nggak apa-apa kalau terbukti salah. Sang pelapor, Ubaidillah Badrun tidak hanya melaporkan putra sulung Presiden Jokowi yang kebetulan sedang menjabat wali kota Surakarta namun juga melaporkan putra bungsu Presiden, Kaesang Pangarep. Padahal jelas, Kaesang bukan pejabat negara dan tidak punya proyek sebab pria yang juga Direktur Utama PT Persis Solo saestu itu hanya memiliki perusahaan yang berkaitan dengan perdagangan. Pun sama seperti kakaknya, tidak ada perusahaan yang memiliki bidang garapan penyediaan barang dan jasa. Enda dari mana Ubaidillah mendapatkan data terjadi dugaan tindak pidana korupsi serta pencucian uang? Keduanya diketahui publik lepas masa sekolahnya langsung memulai usaha. Dan apa yang dilakukan mereka tidak terkait dengan pemerintahan sama sekali. Bahkan Gibran saat awal berusaha catering diminta Jokowi tidak melayani order dari dinas saat sang ayah menjabat wali kota Surakarta. Jika kita tahu, berbagai jenis usaha yang dimiliki kedua putra presiden itu lebih banyak fokus ke food and beverage alias konsumsi. Apa yang mau dibisniskan dengan pemerintah? Publik juga tahu betul, sejak kampanye hingga menjadi wali kota Gibran melarang ayahnya pulang ke Solo sebagai presiden. Artinya kedatangannya bukan dalam rangka tugas negara. Setahun menjabat, Gibran dan Jokowi hanya bertemu sekali dalam posisi sebagai kepala negara dan kepala daerah. Itu pun yang menyelenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni pertemuan rektor se-Indonesia di Universitas 11 Maret Surakarta. Waktu itu, Gibran malah berada di belakang Nadiem Makarim selaku menteri dan beberapa rektor yang turut mengantarkan kepala negara ke kendaraannya. Pun termasuk semua jabatan di perusahaan dilepas oleh ayah Jan Etes sewaktu dilantik sebagai wali kota Solo dan kini dikelola oleh adik bungsunya. Kita tidak tahu apa motif Ubaidillah Badrun melaporkan kedua putra presiden ke KPK. Bagaimana mau melakukan tindakan korupsi bila publik saja tahu betapa kesibukan mereka di setiap harinya? Gibran bahkan hampir tak melewatkan hari libur sebagai hari kerja atau memikirkan warga Solo. Sementara Kaesang di sela-sela mengelola perusahaannya juga disibukkan dengan urusan sepak bola yakni fokus pada Persis Solo. Tanpa ada angin dan hujan, seorang dosen yang semestinya memiliki kapasitas memadai apalagi terkait hukum semestinya dapat menelisik atau mencari sumber-sumber informasi yang valid serta memadai. Bukan asal bicara bahkan lapor ke KPK. Kita lihat ke depan, siapa yang terbukti berbuat dusta kepada publik.